Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Ilahi, biasa dipanggil Sus Wahyu. Saya adalah mahasiswi praktek dari Universitas Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto yang akan berdinas di sini selama 3 minggu ke depan. Jadi Bapak yang akan saya rawat di sini. Nama Bapak siapa? Doni Cakra Dinata. Bapak senang dipanggil siapa? Doni. Baik Pak Doni, bagaimana kabar Pak Doni hari ini? Saya cemas, tadi malam saya nggak bisa tidur nyenyak, Sus. Kok bisa Pak, Bapak tidak bisa tidur nyenyak? Saya sering mendengar suara-suara tidak jelas dan mengganggu saya, Sus. Oke, baiklah Pak. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai suara yang mengganggu Bapak dan cara mengontrol suara-suara tersebut? Apakah Bapak bersedia? Boleh, nggak apa-apa. Berapa lama Bapak mau berbincang-bincang? Kalau 10-15 menit gimana Pak? 10 menit nggak apa-apa, Sus. Untuk tempatnya gimana Pak? Apakah Bapak berkenan di sini atau kita pindah ke taman depan? Di sini aja, Sus. Baik Pak. Apakah Bapak mendengar suara tanpa wujud itu Pak? Iya, saya mendengar suara-suara itu, tapi saya nggak tahu itu suara berasal dari mana. Wujudnya juga nggak kelihatan, tapi saya benar-benar dengar suara itu. Saya percaya Pak, kalau Bapak mendengar suara-suara itu. Akan tetapi saya tidak mendengarnya Pak. Bapak mendengarnya itu secara terus-menerus atau sewaktu-waktu Pak? Tidak menentu, Sus. Kadang siang, kadang malam. Kapan paling sering Bapak mendengar suara-suara tersebut? Malam hari, Sus. Berapa kali dalam sehari Bapak mendengarnya? Tidak menentu, kadang malam, kadang siang, Sus. Pada keadaan apa Bapak mendengar suara itu? Apakah pada saat Bapak lagi sendirian? Iya, sendiri. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak mendengar suara-suara itu? Saya takut dengan suara-suara itu. Suara itu terdengar seperti apa, Pak? Suara itu menyuruh saya untuk membunuh teman saya. Kemudian apa yang Bapak lakukan agar suara itu tidak terdengar lagi, Pak? Saya teriak dan mengurung diri di kamar. Apakah dengan cara tersebut suara itu hilang? Tidak, Sus. Baik, Pak. Apa yang Bapak alami itu namanya halusinasi. Ada 4 cara untuk mengontrol suara-suara tersebut, yaitu menghadik, minum obat secara teratur, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Bagaimana kalau sekarang kita latihan untuk memperagakan cara yang pertama, Pak, yaitu menghardik. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Kalau gitu, saya peragakan terlebih dahulu ya, Pak ya. Nanti Bapak mengikuti gerakan saya. Iya, Sus. Nah, kalau Bapak mendengar suara-suara itu, maka Bapak yang harus dilakukan, Bapak menutup kedua mata Bapak, tutup kedua telinga Bapak seperti ini, lalu Bapak berkata dengan keras, "Pergi, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu, kamu tidak nyata." Seperti itu, Pak. Kalau gitu, gantian sekarang Bapak yang memperagakan apa yang saya ajarkan barusan. Pergi, pergi. Saya tidak mau dengar. Suara itu palsu. Kamu tidak nyata. Bagus, Pak, bagus. Boleh sekali lagi diulang, Pak? Diulang lagi. Pergi, pergi. Saya tidak mau dengar. Suara itu palsu. Kamu tidak nyata. Bagus sekali, sudah bagus Pak. Jadi kalau nanti Bapak mendengar suara-suara itu, Bapak paham kan dengan apa yang saya ajarkan tadi? Iya, Sus. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang dan latihan barusan, Pak? Senang, Sus. Nah, apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita barusan? Suara yang saya dengar itu tidak nyata. Nah, coba Bapak sebutkan cara untuk mengontrol suara-suara agar tidak muncul lagi. Menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Jadi kalau nanti Bapak mendengar suara-suara yang tidak nyata itu lagi, Bapak melakukan cara yang sudah saya ajarkan tadi ya Pak ya. Iya, Sus. Pak, bagaimana kalau latihan ini kita masukkan dalam jadwal harian Bapak? Bapak mau latihannya jam berapa aja? Jam 8 pagi, 12 siang, 4 sore, dan 7 malam. Berarti sehari 4 kali ya Pak latihannya ya Pak ya? Iya, Sus. Baik Pak. Latihan Bapak sudah saya masukkan di jadwal kegiatan harian Bapak seperti yang sudah kita sepakati bersama, yaitu jam 8 pagi, 12 siang, 4 sore, dan juga 7 malam.
Nah, cara mengisi buku kegiatan harian itu sesuai dengan jadwal jam yang telah kita sepakati tadi ya Pak ya. Jadi kalau misalkan Bapak melakukan latihan tadi itu secara mandiri, maka Bapak mengisi kolom yang M. Kalau Bapak melakukannya perlu bantuan orang lain, misalnya dibantu oleh teman atau perawat yang lain, maka Bapak mengisi kolom yang B. Dan kalau Bapak tidak melakukan sama sekali, maka Bapak mengisi kolom yang T. Apakah Bapak mengerti? Iya, Sus. Oke, baik Pak. Bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi tentang cara mengontrol suara-suara tersebut agar tidak muncul lagi dengan bercakap-cakap? Apakah Bapak bersedia? Iya, Sus. Bapak maunya jam berapa? Sore aja, Sus. Bagaimana kalau jam 3 sore, Pak? Boleh. Untuk tempat, Bapak sukanya di mana? Kita untuk bincang-bincangnya di sini atau di ruang tamu atau kita pindah di taman depan? Di sini aja, Sus. Baiklah Pak, besok saya akan ke sini jam 3 sore. Saya harap Bapak tidak lupa dengan saya ya Pak ya. Saya permisi dulu Pak, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, Sus. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat Pak. Selamat siang, Bapak. Apakah masih ingat dengan saya? Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Pak, apakah suara-suaranya masih muncul? Apakah Bapak sudah melakukan cara yang kemarin saya ajarkan kepada Bapak untuk menghilangkan suara-suara yang mengganggu? Coba saya lihat jadwal harian Bapak. Coba Bapak latihan untuk menghardik suara-suara yang telah mengganggu Bapak dengan latihan secara teratur. Kemudian nanti setelah latihan coba ceritakan kepada saya apakah suara-suara yang muncul tadi sudah menghilang. Dan kemudian coba praktekkan kepada saya cara menghardik suara-suara yang telah kita pelajari. Baiklah, Pak. Sesuai janji kita kemarin, kita belajar cara kedua dari keempat cara mengendalikan suara-suara yang muncul, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Bapak bersedia? Berapa lama Bapak ingin berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit? Bapak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di ruang tamu? Apakah Bapak bersedia? Caranya adalah jika Bapak mendengar suara-suara, maka Bapak cari teman untuk diajak bicara. Minta teman Bapak untuk berbicara dengan Bapak. Contohnya begini, Pak. Tolong berbicara dengan saya mulai mendengar suara-suara. Ayo kita ngobrol dengan saya. Atau Bapak minta perawat untuk berbicara dengannya seperti, Pak, tolong berbicara dengan saya karena saya mendengar suara-suara. Sekarang coba praktekkan kepada saya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berlatih untuk mengontrol suara-suara dengan cara bercakap-cakap? Jika sudah, ada berapa cara untuk mengontrol suara-suara? Coba sebutkan ya, Pak. Kalau sudah, kita masukkan ke jadwal harian Bapak. Berapa kali Bapak ingin bercakap-cakap? Baiklah, Pak, 2 kali saja ya. Jam berapa saja ya, Pak? Baiklah, Pak, jam
8 dan jam 5 ya Pak. Jangan lupa Bapak lakukan cara yang kedua agar suara-suara Bapak yang didengarkan tidak mengganggu Bapak lagi. Pak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang manfaat cara bercakap-cakap dan berlatih ketiga untuk mengontrol suara-suara Bapak dengan cara melakukan kegiatan aktivitas harian Bapak. Apakah Bapak bersedia? Besok saya masih dinas seperti sekarang. Kira-kira Bapak bisanya jam berapa? Baiklah Pak, besok saya akan datang di ruangan ini ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak masih ingat dengan saya? Benar, saya Suster Farida. Bapak tampak segar hari ini. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apakah sudah siap berbincang-bincang dengan saya? Apakah Bapak masih ingat dengan kesepakatan tadi? Apa itu, Pak? Apakah Bapak masih mendengar suara-suara yang kita bicarakan kemarin? Sesuai dengan janji kita kemarin, bagaimana kalau kita sekarang berbincang-bincang tentang suara-suara yang Bapak dengar untuk dapat dikendalikan dengan cara melakukan tindakan atau aktivitas harian. Di mana kita akan melakukan bincang-bincang Bapak? Bagaimana kalau di ruang tamu? Bapak setuju? Kita nanti akan berbincang-bincang kurang lebih 20 menit ya Pak. Bapak setuju? Cara mengontrol halusinasi ada berbagai cara. Untuk cara yang pertama dan yang kedua kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan cara menyibukkan diri untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang berguna. Jangan biarkan waktu luang untuk dibuat melamun. Apabila Bapak mendengar suara-suara, segera menyibukkan diri dengan cara melakukan kegiatan yang bermanfaat, misalnya menyapu atau menempel atau kegiatan lainnya. Coba jelaskan cara mengontrol halusinasi dengan cara yang ketiga, Bapak. Ya, bagus sekali Bapak sudah bisa menjelaskan cara mengontrol halusinasi. Tolong nanti dipraktekkan ya Pak, cara mengontrol halusinasi dengan cara yang saya ajarkan tadi. Tidak terasa kita sudah berbincang-bincang lama ya Pak. Saya merasa senang karena sudah berbincang-bincang dengan Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya? Bagaimana kalau kita berbincang-bincang lagi mengenai cara mengontrol halusinasi dengan cara yang keempat, yaitu dengan cara patuh minum obat. Kita berbincang-bincang lagi besok pukul berapa ya Bapak? Kalau pukul 16, bagaimana Bapak setuju? Untuk tempatnya di sini atau di tempat lain? Baik Pak, sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Sampai ketemu besok ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana Pak, masih ingat sama saya kan? Alhamdulillah. Bapak hari ini tampak lebih segar ya, lebih fresh wajahnya. Gimana, bisa istirahat tadi malam Pak? Bisa? Oke. Gimana, sudah siap nggak kita berbincang-bincang hari ini Pak? Masih ingat nggak dengan sepakat kita kemarin? Apa yuk? Ya. Apakah Bapak masih biasa mendengar suara-suara yang aneh-aneh atau yang Pak? Sudah berkurang ya? Oke, alhamdulillah. Baik Pak, seperti janji kita kemarin, kita akan melakukan bincang-bincang lagi hari ini. Untuk waktunya sih nggak lama Pak, cuma 10 menit aja. Nanti kita akan membahas tentang obat-obatan yang Bapak konsumsi selama ini. Sebenarnya Bapak mau kita ngobrol di mana? Di warung?
sambil makan itu enak Pak ya. Iya. Atau di sana Pak, enaknya enak di bawah pohon itu sepertinya suasananya enak Pak, rindang. Jadi kita bisa lebih enak ngobrolnya Pak ya. Oke, ayo kita jalan Pak. Ya, silakan duduk di sini Pak. Oke. Oke, ini nanti Bapak baru ketahui ya, kan selama di sini kan Bapak diberi minum obat ya secara teratur oleh dokter dan oleh perawatnya. Nah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi obatnya ini Pak, untuk agar Bapak paham dan supaya juga Bapak tetap harus rutin mengkonsumsi obat ini ya Pak ya. Oke, ini obatnya Bapak ini ada 3 macam ya Pak ya. Kemudian satu ini namanya CPZ Pak. CPZ ini adalah obat penenang. Ini diminumnya 3 kali sehari, jam 7, jam 12, dan jam 7 malam sebelum tidur. Nah, ini gunanya untuk biar Bapak bisa istirahat dan Bapak tenang, sehingga Bapak tidak marah-marah dan tidak mondar-mandir. Sekarang tidak mondar-mandir. Kemudian yang warna ini namanya THP, ini juga diminum 3 kali Pak. Nah, ini sudah ada keterangan semuanya. Ini gunanya untuk supaya Bapak rileks dan tidak kaku ya. Kemudian yang terakhir ini namanya haloperidol. Ini gunanya biar Bapak bisa istirahat yang nyenyak, sehingga tidak mendengar suara-suara yang timbul selama ini ya Pak ya. Ya, semuanya ini diminum 3 kali semuanya ya Pak ya. Nanti akan dibagikan biasanya jam 7, jam 13, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Nah, kalau misalnya Bapak setelah minum ini ada efek sampingnya, misalnya mulut kering, Bapak bisa mengatasinya dengan minum hisap es batu ya Pak ya. Nanti Bapak bisa minta ke perawat yang jaga itu. Kemudian bila Bapak merasa mata berkunang-kunang atau meliur, Bapak bisa langsung beristirahat ya Pak ya. Jangan beraktivitas dulu, nanti takutnya nanti jatuh dan lain-lain. Jangan lupa berkonsultasi kepada perawat atau ada dokter pada saat kunjungan jika ada keluhan setelah minum obat atau keluhan yang lainnya Pak ya. Gimana? Bapak sudah mengerti kan? Oke. Kalau gitu coba Bapak jelaskan lagi apa yang saya jelaskan tadi. Ya, monggo silakan. Ya, 3 kali, betul. Oke. Jika ada efek samping, Bapak gimana? Oke, baik. Terima kasih. Betul sekali. Ya. Tetap pesan saya jangan lupa tetap diminum Pak ya obatnya, biar Bapak bisa cepat lekas sembuh dan cepat kembali ke keluarga ya. Sudah kangen pastinya kan ya. Oke, gak kerasa kita sudah 10 menitan ya Pak ya. Ya, kurang lebih segitu. Tapi kita hari ini cuma membahas tentang obat-obat yang Bapak minum aja. Oke, jangan lupa tetap patuhi perintah perawat yang sedang berjaga dan dokternya Pak ya. Terus kemudian untuk besok Bapak kerso nggak untuk kita ngobrol lagi? Ya, besok kita akan melakukan TAK Pak ya, terapi aktivitas kelompok. Nanti besok bareng sama teman-teman. Mungkin nanti Bapak mau jam berapa besok? Pagi, siang, sore? Sore aja, habis mandi gitu ya. Oke. Ya udah besok kita ketemu lagi ya Pak ya, besok sore. Mungkin nanti di tempat depan aja Pak ya, di bawah ya TV ya Pak ya, di situ aja. Terima kasih Bapak atas waktunya pada siang hari ini. Maaf telah mengganggu istirahatnya Bapak ya. Sampai ketemu besok ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovi, saya perawat yang merawat anak ibu. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Apa pendapat ibu tentang anak ibu? Hari ini kita akan diskusi tentang apa masalah yang anak ibu alami dan bantuan apa yang bisa ibu berikan. Kita mau diskusi di mana? Bagaimana kalau di ruang wawancara?
Berapa lama waktu Ibu? Bagaimana bila 30 menit? Apa yang Ibu rasakan menjadi masalah dalam merawat anak Ibu? Apa yang Ibu lakukan? Ya, gejala yang dialami oleh anak Ibu itu dinamakan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada bendanya. Tanda-tandanya bicara dan menertawakan sendiri atau marah-marah tanpa sebab. Jadi kalau anak Ibu mengatakan mendengar suara-suara, sebenarnya suara itu tidak ada, Bu. Kalau anak Ibu mengatakan melihat bayang-bayangan, sebenarnya bayangan itu juga tidak ada. Untuk itu kita harapkan Ibu bisa membantunya dengan beberapa cara. Ada beberapa cara untuk membantu anak Ibu agar bisa mengendalikan halusinasinya. Cara-caranya antara lain yang pertama, di hadapan anak Ibu jangan membantah halusinasi atau menyokongnya, jangan mendukungnya juga. Katakan saja Ibu percaya bahwa anak tersebut, anak jenengan, memang mendengar suara atau melihat bayangan, tetapi Ibu sendiri tidak mendengar atau melihatnya. Kedua, jangan biarkan anak Ibu melamun sendiri, karena kalau melamun, halusinasi akan muncul kembali. Upayakan ada orang mau bercakap-cakap dengannya. Buat kegiatan keluarga seperti makan bersama, sholat bersama. Tentang kegiatan, saya telah melatih anak Ibu untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Tolong Ibu pantau pelaksanaannya dan jangan berikan pujian jika dia melakukan. Yang ketiga, bantu anak Ibu meminum obatnya secara teratur. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi, Bu. Terkait obat ini, saya juga sudah melatih anak Ibu untuk minum obat secara teratur. Jadi, Ibu dapat mengingatkan kembali. Obatnya ada 3 macam ya, Bu. Ini ada orange, namanya CPZ, gunanya untuk menghilangkan suara-suara atau bayangan. Diminum 3 kali sehari pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam juga. Nah, yang putih ini namanya THP, gunanya membuat rileks. Jam minumnya sama dengan CPZ tadi, Bu. Yang biru ini namanya HP, gunanya menenangkan cara berpikir. Jam minumnya juga sama dengan CPZ. Obat perlu selalu diminum untuk mencegah kekambuhan. Terakhir, bila ada tanda-tanda halusinasi mulai muncul, putus halusinasi anak Ibu dengan cara mentepuk punggungnya. Kemudian, suruh anak Ibu menghardik suara tersebut. Anak Ibu sudah saya jelaskan cara menghardik halusinasi. Sekarang, mari kita latihan memutus halusinasi anak Ibu sambil menepuk punggung anak Ibu. Katakan, "Sedang apa kamu?" Kamu ingatkan apa yang diajarkan perawat bila suara-suara itu datang. "Ya, usir suara itu, Nak." Tutup telinga kamu dan katakan pada suara itu, "Saya tidak mau dengar." Ucapkan berulang-ulang ya, Nak. Sekarang coba Ibu praktekkan cara yang barusan saya ajarkan. Bagus, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi dan latihan memutus halusinasi anak Ibu? Sekarang, Ibu sebutkan kembali 3 cara merawat anak Ibu. Bagus, Bu. Bagaimana kalau 2 hari lagi kita bertemu untuk mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak Ibu? Jam berapa kita ketemu? Baik, sampai jumpa, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana perasaan Bapak Ibu pagi ini? Apakah Bapak Ibu masih ingat bagaimana cara memutuskan halusinasi?
Tuan A yang sedang mengalami halusinasi. Bagus. Sesuai dengan perjanjian kita, selama 20 menit ini, kita akan mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak bapak atau ibu. Mari kita datangi Tuan A. Assalamualaikum Tuan. Bapak atau ibu sangat ingin membantu Tuan A mengendalikan suara-suara yang sering Tuan A dengar. Untuk itu, pagi ini Bapak atau Ibu Tuan A datang untuk mempraktekkan cara memutus suara-suara yang Tuan A dengar. Tuan A nanti kalau sedang dengar suara-suara bicara atau tersenyum sendiri, maka Bapak atau Ibu akan mengingatkan seperti ini. Sekarang, coba Bapak Ibu peragakan cara memutuskan halusinasi yang sedang Tuan A alami. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tepuk punggung Tuan A, lalu suruh Tuan A mengusir suara dengan menutup telinga dengan menghadik suara tersebut. Saudara mengobservasi apa yang dilakukan keluarga terhadap pasien. Bagus sekali. Bagaimana Tuan A? Senang dibantu Bapak atau Ibu? Nah, Bapak atau Ibu ingin melihat jadwal harian Tuan A? Baiklah, sekarang saya dan Tuan A ke ruang perawat dulu. Bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak Bapak atau Ibu? Diingat-ingat pelajaran kita hari ini ya Pak, Bu. Bapak atau Ibu dapat melakukan cara itu bila anak, Bapak atau Ibu mengalami halusinasi. Bagaimana kalau kita bertemu 2 hari lagi untuk membicarakan tentang jadwal kegiatan harian Tuan A untuk persiapan di rumah? Jam berapa Bapak atau Ibu bisa datang? Tempatnya di sini ya. Sampai jumpa.